Dan kita bakal lihat juga dari Bigetron mereka udah nge-ban ke arah Akai. Tapi masih ada satu slot lagi untuk bisa mereka banning juga. Yang Martis lagi kah? Martis? Martis lagi kah? Atau Boleh. mungkin kita nggak tahu tiba-tiba tas pakai link? Who knows? Nah ya, We never know. we never know. Gak bisa Iya. ditebak memang kalau Sekarang kita mungkin- ngomongin dua tim ini. Ya sekarang mungkin dia bisa menutup ke arah Lolita. Oh tapi Arlot yang aku tadi sempat udah mention ya. Karena emang potensial banget ya. Potensial banget aku ngeliat ini kalau misalnya mereka udah ada Yuzong dan mereka bermain adanya posisi Eve, mungkin akan lebih enak itu di situ Arlot. Kenapa? Arlot akan ngacak-ngacak di depan, mereka fokus ke arah Arlot dan itu akan menjadi problem yang cukup berbahaya. Eve-nya akan bebas dan setelah ini adalah pick Beatrix pertama untuk Saken di season yang ke-11 yang biasanya kita tahu melihat dia menggunakan Melissa, Ya. Iritel, mungkin itu dua hero powernya. Sekarang dia akan membuktikan dengan ada Beatrix yang dia miliki. Oke, kita bakal melihat ya performance dari Beatrixnya seperti apa yang meskipun ya kita seharusnya sudah tahu ini akan cukup mengerikan untuk seorang Brans nantinya. Dan last banning dari Bigetron Alpha langsung menuju ke arah seorang Martis, masih menjadi salah satu hero yang cukup ditakutkan juga nantinya ya, jika berada di tangan dari teman-teman EVOS Legends. Ini bakal mengganggu juga posisi-posisi di arah backliner seperti adanya Eve dan juga Beatrix. Ini harusnya sih belum ngepick ke arah Romer sih harusnya. Tahan dulu ya, lihat Masih dulu ke arah nanti. jungler dulu sih menurut aku. Atau mungkin kalau junglernya dia mau assassin atau yang hero-hero macam itu di nanti dan yes. Langsung. Romer ditahan kan? Bisa Estes soalnya. Aku bilang bisa belum pasti ya. Ya, Karena tapi di last pick. Kok pokoknya kalau udah tak ada hero-hero di last picknya itu dikasih buat surprise. iya benar-benar. Surprise banget. Dan itu mungkin akan menjadi penggocekan draft. Disinilah penentuan di mana Bigetron anticipate gak? Ya, disinilah Keren Coach Aldo banget. harus bekerja keras. ya. Anticipate. Anticipate. Bahasa Indonesia Keren. antisipasi. Keren. Kebanyakan nongkrong sama Mirko. Waduh. Dan kita bakal lihat ya ini jawaban terakhir dari Bigetron Alpha seperti apa. Apakah Predatornya bakal stay di area jungler atau bahkan mungkin bisa bergeser? Dan siapakah pengganti Arlot ya yang tadi menurut kita udah cocok banget. Tapi dengan defendingnya berarti mereka harus cari penggantinya. Franco jadi pilihan pertama dan Hayabusa Dipatahkan. dipatahkan lagi. Dipatahkan lagi. Yang kita melihat tadi Freddy di area jungler. Iya digeser langsung. Abis itu dengan adanya pick 4 Lancelot, mereka langsung berpikir dengan 2-3 kali lipat. Dan dari 3 game di season yang 11 Brans baru menang 1 kali dengan Melissanya. Baru 1 kali King Brans. Dan sekarang tidak ada counter dari seorang Melissa dengan Lolita di depan. Tapi mereka pengen pakai Franco untuk initiate-nya. Franco ya. Sebenarnya kalau ngomongin karena seorang Melissa agak susah dengan go away yang dia miliki. Tapi nggak masalah nanti ketika ada yang bisa memancing ke arah ultimate-nya dan Lolita menjadi penutup lineup dari EVOS Legends. Yes. Alright. Bahkan Lolita yang ada di tangan dari EVOS Legends. Dan ini cukup berbahaya. Setup yang sangat kuat akan didapatkan oleh pasukan dari EVOS Legends. Tapi di sisi sebaliknya kita lihat mampukah Bigetron mendapatkan kemenangan 2-0. Oke, langsung saja kita saksikan ini dia game kedua antara EVOS Legends dan juga Bigetron Alpha memperebutkan pride antara kedua tim. Siapakah yang bisa menghadapi satu sama lain karena ini game kedua. Match point juga untuk Bigetron Alpha. Alright, akankah Bigetron benar-benar membalaskan dendam mereka? Atau EVOS Legends yang akan memasang ke game yang ketiga? EPL Arena, mana tepuk tangannya? Oke, selamat datang di dalam Lane of Dawn. Kita akan saksikan seperti apa ya pergerakan di sisi early game-nya untuk kedua tim. Karena kalau kita ngomongin ke arah drafting ya, kedua tim punya potensial yang cukup besar mungkin, tapi lebih terlihat di arah Bigetron. Karena kita ngelihat adanya Melissa di sisi EVOS yang butuh waktu lebih banyak menurutku dibandingkan adanya dengan seorang Beatrix yang lebih kuat di arah early game-nya. Akankah terjadi first blood kali ini namanya gagal didapatkan di bottom lane. Tapi based on history kemarin, di mana siapapun yang menggunakan Lancelot
masih kurang cukup efektif di last match di Royal Derby sekalipun. Ya, Lancelot nih masih menjadi tanda tanya ya. Sebenarnya seperti apa strategi yang pas ketika ngebawa seorang Lancelot ke dalam gamenya. Dan kalau ngomongin ke arah Hijume bersama seorang Moreno ya, ini clearing wave dari Hijume harusnya bakalan lebih optimal. Tapi dari seorang Brans juga dengan Melisanya, skin MLB X Jujutsu Kaisen yang telah hadir ini, kalian bisa ikuti juga event gachanya di dalam game mulai dari 18 Februari sampai 20 Maret aja, sebentar lagi. Iya, sebentar lagi. Ini pokoknya kalau udah ngezoom ke arah Melisa, ngezoom ke arah Julian, ya kan, atau ke Xavier, nah itu pasti buat ingetin kalian akan ada promo yang masih bisa kalian dapatkan. Dan waktunya tinggal sebentar lagi. Sekarang tanggal berapa sih, Nevin? 18. 2 hari lagi? 2 hari lagi. Wow, jadi tunggu apa lagi guys? Langsung segera dapatkan skin Jujutsu Kaisen X Mobile Legends Bang Bang. Betul sekali, sambil melihat juga bagaimana dari seorang Brans melakukan laningnya menghadapi seorang Seiken. Sebenarnya Melisa juga punya potensi yang besar dengan adanya Models. Dia bakal punya area yang juga jauh lebih banyak, apalagi ditambahkan dengan efek blink yang dia miliki. Tapi di sisi lain juga kita ngelihat bagaimana dari seorang Psychot, Zorizo dan juga Moreno memberikan sedikit efek ataupun sedikit damage, memberikan sedikit pertukaran aja di area early gamenya karena Turtle berada di sekitar mereka. Alright, coba ke di arah top lane sana ada Psychot yang langsung berubah. Objektif Turtle kali ini tidak bisa didapatkan oleh salah Sober Ken. Psychot kali ini berhasil melakukan zoning out dengan luar biasa. Bahkan membuat seorang Moreno harus menggunakan flickernya di early game seperti ini. Ya, itu satu flicker yang cukup mahal juga pastinya untuk seorang Moreno. Begitu juga Ki yang tadi sempat menarik satu pemain itu seorang Dreams, tapi harusnya nggak memberikan efek apapun karena dengan ditariknya seorang Dreams juga nggak ada follow up damage yang keluar. Brans bisa menghindari adanya satu Iron Hook dengan cukup cepat. Alright, di bottom lane EVOS Legends mereka masih coba untuk mendorong menuju ke arah strong lane yang dia miliki. Strong lane dari EVOS Legends memang berada di arah gold lane, itu harus diakui. Tapi Brans coba dapetin seorang key di depan sana. Dreams, Hijume, Brans gagal, tapi di sisi sebaliknya Luminant Blast berhasil menggeser, tapi Hijume mau gak mau harus mengeluarkan flickernya. Reward manipulation for defensive nampaknya gagal menyelamatkan seorang key di arah mid lane dari Biggest Ronaldo. Iya, satu tarikan yang begitu bagus ya dari seorang kita api. Sayang sekali EVOS Legends mereka udah punya satu counter setup juga yang cukup matang. Dengan adanya seorang Hijume pastinya HP-nya bisa kembali lagi. Dan kalian juga jangan lupa nih untuk menangkan skin MLBB dengan order grab karena diskonnya sampai 90%. Right, Super Ken berhasil menangkap seorang Hijume kan, nampaknya gagal karena masih terlalu jauh di depan sana. Walaupun ada kalkulasi no curve Alta dan no flicker, tapi nampaknya pasukan dari Big Hit Nova mereka tidak mau overcommit. Melihat adanya EVOS Legends yang memenangkan 500 gold dengan ada first blood. Ini belum masih mencari jawaban dari Tas. Mampukah dia mengamankan objektif selanjutnya, Nevin? Iya, memang belum terlalu terlihat juga ya peran dari seorang Tas ke arah teamfight. Dia dari tadi bakal fokus ke arah objektifnya terlebih dahulu, difokuskan ke arah situ terlebih dahulu. Meanwhile untuk Bigetron Alpha, mereka udah mulai melakukan rotasi karena emang early game adalah waktunya mereka untuk beraksi gitu. Dan satu tarikan lagi dari seorang Ki berhasil connect, tapi ke arah seorang Dreams bakal cukup sulit untuk bisa menemukan Dreams dalam satu waktu yang singkat. Dia tidak mungkin all in, karena pertama kasusnya itu Dreams. Yang kedua kasusnya adalah ini menuju ke arah objektif Turtle yang kedua. Bigetron sedang kekurangan dari segi Turtle dan bahkan kita lihat Tas yang telah membuka terlebih dahulu. Zorizo versus Psychot berada di garis depan. Fredrin akan coba melakukan zoning out. Damage yang cukup diterima tapi Dreams mendapat seorang Tas. Zorizo it's coming. Petrify Gaming telah dibuka dan bahkan Zorizo bakal ditumbangin kah? Nampaknya gagal. Masih ada press ward, masih berhasil didapatkan. Tapi Super Ken terlalu jauh untuk mendapatkan satu buah turtle dari seorang Tas. Super Ken dilakukan zoning out dengan sangat mahal. Kembali lagi sebelum game ini terjadi, aku udah bilang sama Nevin, kalau Psychot menggunakan Yuzongnya ini harus diperhatikan oleh pasukan dari Bigetron Nova. Iya, zoning out yang mahal banget dan lagi-lagi Tas bakal fokus ke arah objektif, tapi kita bakal mengintip sedikit ke arah itemization-nya di early game ya. Perbedaan yang signifikan belum terlalu terlihat karena goldnya juga belum berbeda jauh, tapi kalau ngomongin ke arah gold laner, saya kan bakal menuju ke arah BOD di early game kali ini. Meanwhile, dari seorang Brans dia bakal fokus ke arah attack speed dan juga critical dengan skill boost dan juga corrosion sight. Nah, Renana partinya masih belum cukup untuk bisa bahkan menembus damage dari seorang Dreams ya. Tadi upshotnya doang yang kena. Itu mungkin membuat seorang Saken harus bisa melakukan defensif di bottom lane. Dan lihat, 2 EVOS Legends ya. Dan bahkan 4 ke arah Bigetron Nova.
Oke. Nah ini malah berbanding terbalik. Yang tadi aku sendiri sekarang ada 2 dari EVOS Legends ya. Berarti nggak pada mau sama Bang Oji ya? Langsung bergeser. Kan sama Bigetron kita. Loh, Ranger Mas tadi EVOS Legends, tapi udahlah kita nggak usah ributin itu. Karena sekarang kita bakal melihat juga bagaimana dari Brands dengan area yang besar dia sedari tadi nge-push banget secondnya sih. Agak susah untuk bisa melakukan pergerakan dan harus menjaga di outer turret aja. Alright, tapi nampaknya Saken langsung mulai coba mundur karena lihat mapnya gelap banget, nggak ada yang tahu keberadaan satu sama lain. Ini juga cukup untuk membuat seorang God Laner ketar-ketir. Tapi kalau God Lanernya udah ada yang berani maju sampai ke depan situ, tandanya dia berada di dalam kondisi yang aman. Safety, logikanya seperti itu. Karena map hilang. Yep. Yang mundur berarti tidak punya info, tapi kalau yang maju mereka punya info. Itu yang mungkin harus diperhatikan oleh dari seorang Saken. Karena tiba-tiba Brands berada di depan sana itu bukan tanpa alasan. Gak mungkin dia berani sendiri di depan sana. Harusnya. Ya harusnya udah ada informasi yang bisa diamankan, tapi Turtle juga udah mulai muncul. Namun belum terlihat pergerakan dari Bigetron Alpha yang ternyata langsung menuju ke area top lane untuk langsung menemukan Psychos dan juga satu outer turret. Pertama menurut aku sangat worth it sih dari Bigetron Alpha. Perfect Turtle for EVOS Legends. Kali ini di game yang kedua. Game pertama Bigetron, game kedua EVOS Legends. 2 perfect turtle di 2 game, di 2 tim yang berbeda. Wow, ini cukup unik karena perfect turtle itu sangat jarang balik lagi seperti yang aku bahas di hari sebelumnya. Tapi lihat di arah bottom lane, ada Dreams di depan sana. Flicker bahkan telah digunakan, menuju ke arah seorang Dreams. Coba didapatkan, namun Blaster cancel begitu saja. Kertal tetapi sakit. Terperangkap oleh seorang Brands, double kill. Mencoba mendapatkan 1 buah point kill kembali, Brands masih lebih. Sorizo tidak punya flicker kembali. Dan bahkan Sorizo ter-take down. 3 hilang di arah bottom lane. Poin yang sangat mahal untuk para pasukan dari EVOS Legends. Wah, langsung dibalaskan dendamnya kali ini dari EVOS Legends. Posisi yang bagus banget dari seorang Brands, bahkan kali ini outer mid lane turret harus bisa diruntuhkan begitu saja. Begitu juga dari seorang Tas yang masih belum bisa ditangkap dan berhasil menculik ke arah purple buff-nya. Shadow Kill telah dikeluarkan menuju ke arah King Brands, tapi tidak terasa sama sekali. King Brands too strong in the bottom lane. God Laner lagi-lagi mendapatkan double kill, mendapatkan invasi jungle terhadap seorang Super Ken. Dihabisin. Super Ken tidak memiliki jungle sama sekali. Tidak ada orange buff, tidak ada purple buff. Super Ken lumpuh kali ini, Nevin. Satu momen yang benar-benar ngerubah EVOS Legends yang kali ini udah langsung bisa mendapatkan keunggulan yang cukup besar. Bahkan Sorizo masih mencoba menahan di bagian inner turret untuk di area bottom lane. Dan memang kita ngeliat bagaimana potensial dari seorang Brands. Dia tahu posisinya tadi untuk bisa ngincar langsung ke arah seorang Moreno. Dengan item DHS yang udah diamankan, ini pasti membuat penetrasinya semakin besar. Begitu juga ketika dia bertemu dengan seorang Ki, itu bukan menjadi masalah untuk seorang Brands. Yes, sedangkan kalau misalnya kita lihat ini momentum sangat sulit didapatkan oleh Bigetron Alpha. Kira momentum yang mereka buat, Ki harus mengeluarkan seluruh banyak soft skill, tapi lihat bakal coba di-all-in begitu saja. Spray down from Saken. Masih ada Super Ken di depan sana dengan Squad Shadow-nya, dia nggak mau masuk lebih dive in karena akan ada Lord yang sangat berharga di arah bottom lane. Langsung bakal coba di setup oleh para pasukan dari EVOS Legends. Sudah mulai terdengar harusnya dari Bigetron Alpha. Apakah mereka akan coba untuk melakukan satu buah kontes? Nampaknya tidak dilepaskan begitu saja, Devin. Iya, bakal susah untuk melawan kontes dan ini dia Lord untuk EVOS Legends. Tinggal pertanyaannya adalah siapa yang bisa ngincar ke arah seorang Brands dari Bigetron Alpha. Karena sedari tadi kita ngeliat juga Ki, dia belum bisa tarik siapapun yang maksudnya bakal optimal ya. Beberapa kali dia fokusnya ke arah Dreams, mungkin Tas yang belum bisa berhasil diamankan juga. Meanwhile, mungkin jawabannya ada di arah seorang Seiken. Tapi Seiken juga nggak punya posisi yang terlalu oke untuk bisa sampai ke bagian belakang itu sampai ke arah seorang Brands. Oke, hitmapnya silakan, Evin. Ya kalau lihat dari hitmapnya, Tas ini objektif gaming banget ya. Bahkan dia nggak terlalu agresif untuk masuk ke arah semak-semak dari Bigetron Alpha di 5 menit yang pertama. Dia fokus akan objektifnya sendiri dan terutama ke arah Turtle dan juga Lord sih untuk Turtle ya 5 menit pertamanya. Jadi bahkan di menit sekarang kita udah ngelihat 14 level yang dimiliki oleh seorang Tas. Meanwhile Super Ken masih di angka 12. Perbandingan level yang cukup timpang kali ini membuat dari Bigetron Alpha mengurungkan niat untuk melakukan kontes, tapi di arah bottom lane EVOS Legends mereka mendapatkan Lord dengan sangat bebas. Mencoba dapetin trade, apakah di all in? Nampaknya tidak. Mencoba untuk menangkap sedikit demi sedikit, tapi Brands terlalu bebas di arah belakang. Backline dari EVOS Legends tidak terhentikan. Psychos menuju ke arah backline, sentry telah dibuka, tapi hanya ada zoning out saja. Di arah top yang terdeteksi dengan ada Super Ken yang melakukan cutting terhadap minion dari EVOS Legends. Masih mendapatkan keuntungan dengan 5.000 gold kali ini dari Bigetron.
juga tidak bisa memaksa team fight. Bigetron cuma bisa melakukan defensif. Oh Super Ken, what are you doing? Keputusan yang sulit kalau dia ter-take down, Nevin. Iya, kalau sampai bisa ter-take down ini bakal menjadi bahaya berikutnya yang harus dihadapi oleh Bigetron Alpha. Masalahnya ini baru 11 menit pertama dan Zorizo terpaksa harus dipukul mundur terlebih dahulu, terusir dari rumahnya sendiri karena kali ini Purple Buff bisa diamankan oleh seorang Tas. Lagi-lagi Hayabusa tanpa ada purple buff. Tapi Saken melihat ada satu kesempatan mendapatkan turret dan dimanfaatkan dengan maksimal oleh dirinya. Dengan ketertinggalan terhadap seorang King Brans dan gold yang didapatkan dari Lord tadi itu cukup banyak, 2000 gold. 2000 gold, XP yang begitu besar dan juga turret damage ya karena mereka bisa menembus sampai ke area inner turret dari dua lane yang berbeda. Jadi ini keuntungan besar ada di tangan EVOS Legends. Cuman potensi dari Bigetron Alpha juga masih terlihat dengan begitu jelas ya. Dengan ada split push ataupun nantinya dari seorang Ki yang bisa memberikan surprise tadi. Langsung surprise attack, Saken di depan sana. Ternyata gagal ditumbangkan menuju ke arah posisi yang tak bisa diselindungi kembali. Zorizo memancing keributan para pasukan dari EVOS Legends yang nampaknya mereka sadar tidak boleh memaksakan sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka paksakan. Karena Psychos pertama udah gak ada Petrify. Kalau team fight di arah bottom lane dipaksakan, bisa jadi EVOS Legends yang berada di posisi yang tidak untung. Karena objektif. Seperti kata Nevin, ketika heat map terbuka, dari Tas sudah terlihat potensial di map 5 menit pertama. Objektif semua yang diputerin itu pasti tandanya membuat EVOS Legends akan memilih ke arah lot ketimbang team fight. Iya, dan untuk kali ini tinggal gimana dari Bigetron Alpha lagi bakal fokus ke arah Lolitanya terlebih dahulu. Yang sekali ini harus ditumbangkan tapi ternyata masih ada Immortal yang bisa menahan nyawanya lagi. Tapi Zorizo yang harus ditumbangkan Ranger Mas. Zorizo ditumbangkan, lot didapatkan oleh King Brans. Bahkan di sisi sebaliknya, Tas masih mau lebih, purple buff dari Super Ken bakal coba diambil. Dibuat tak bermain kali ini Super Ken. Di game pertama dia bersinar, di game kedua dipatahkan kakinya. Nah, Nevin. ini udah habis semua sih jujur ya, tinggal mungkin red orange buff aja yang tersisa buat teman-teman dari Bigetron Alpha. Dengan adanya Lord yang bisa diamankan kembali, berarti minimal mereka udah bisa menembus sampai ke area base threat untuk Bigetron Alpha. Harapannya masih ada, memang masih ada winning condition dari Bigetron Alpha meskipun bisa dibilang cukup kecil. Mereka nggak punya defensive high ground yang terlalu besar, hanya seorang Eve. Dan aku nggak tahu apakah dari item musician seorang Eve-nya ini udah cukup potensial untuk bisa memberikan damage atau belum. Karena perbedaan goldnya 8.600. Itu dia, ini EVOS Legends bisa nabrak loh. EVOS Legends bisa nabrak Bigetron Alpha langsung ke arah base turret mereka. Dan sekarang adalah momentum yang dipegang EVOS Legends. Mereka tidak boleh sembarangan untuk masuk. Mereka juga harus menjaga Brans gak boleh tershutdown. Dan itu keuntungan yang mereka miliki. Sedangkan Super Ken kali ini bingung sekali untuk bisa melakukan defensif terhadap pasukan dari EVOS Legends. Langsung ada Psychos berubah menjadi seorang naga. Hantaman benda tombol ke arah belakang. Zorizo gak bisa nahan damage yang telah diberikan oleh pasukan dari EVOS Legends. The Minute Blast hilang. Fokus ke arah base, gak peduli apapun yang terjadi dan bahkan memasak ke game yang ketiga. EVOS Legends menolak untuk dipulangkan dengan kemenangan 0-2. Mereka memaksa untuk membawa game yang ketiga. Tidak mudah pastinya untuk menghadapi EVOS Legends dan mereka membuktikan masih bisa untuk menuju